putri dari pasangan Bapak M. Rizal Latukonsina SE dan Ibu Uli Julita akan meraih gelar Best of the Best Graduate. Peraih gelar Best of the Best Graduate dari program pendidikan jarak jauh jenjang sarjana ilmu komunikasi adalah Best of the Best Undergraduate E-Learning Program Class of 2021 is belajar komunikasi khususnya di Prilly Mahatdewi Latukonsina. sehari-hari karena saya bisa Peraih penghargaan Best of the Best Graduate dari program pendidikan jarak jauh akan mendapatkan hadiah yang sangat spesial, yaitu beasiswa penuh program Pasca Sarjana nilai Rp61.500.000 dan $750 Australia. Uang tunai sebesar Rp5 juta dari Air Jakarta. Gema nama Prilly Latukonsina di hari kelulusannya menyisakan rasa bangga. Dan Prilly adalah bukti bahwa kesibukan di panggung hiburan tak serta-merta mengubur asa di dunia pendidikan. Senin kemarin menjadi salah satu hari paling bersejarah di hidup aktris muda berparas cantik dan bertalenta satu ini. Jelas saja, bukan hanya berhasil meraih pencapaian sebagai mahasiswi dengan predikat cum laude, pada hari wisuda kemarin, Prilly juga dinobatkan sebagai lulusan terbaik di salah satu kampus swasta bergengsi di Jakarta. Senyum sumringah yang tersimpul jelas di wajah Prilly menjadi isyarat betapa ia bersyukur juga tak menyangka bisa jadi lulusan terbaik di jurusannya. Sebenarnya nggak nyangka hari ini wisuda ternyata dilantik menjadi Best of the Best Graduate. Nggak pernah terbayang sebelumnya. Dan senang banget akhirnya perjuangan panjang selama lebih dari 3,5 tahun, ngerjain tugas, kuliah sambil kerja, terus juga ngerjain skripsi sambil kerja, akhirnya bisa membuahkan hasil yang baik. Pastinya ini menjadi salah satu hari yang paling membahagiakan buat aku, jadi senang banget. Menyandang gelar sarjana, sosok yang dikenal gesit dan penuh semangat itu sudah merancang banyak hal di benaknya. Bermodalkan pengalaman serta bekal ilmu di bangku perkuliahan, Prilly berniat untuk melebarkan kiprah. Tak hanya di dunia peran, tapi juga menyelami dunia bisnis kian dalam. Yang pasti mengaplikasikan ilmu-ilmunya, pengen buka bisnis baru, terus juga di tahun depan aku lumayan fokus di belakang layar, jadi akan memproduseri beberapa series dan lagi persiapan juga untuk memproduseri film. Jadi benar-benar aku juga belajar performing art communication kan di kuliah, jadi semua ilmu yang di kuliah dipelajarin pas kuliah tuh bisa langsung diaplikasikan. Di balik pencapaiannya yang begitu membanggakan, Prilly tak pernah berpangku tangan. Aksi Prilly penuh perjuangan membelah diri antara dunia pendidikan dan karir di panggung hiburan disaksikan langsung oleh kedua orang tuanya. Dan di balik sikap riangnya saat tampil di depan sorot kamera, Prilly kerap berderai air mata, menangis saat lelah melanda. Kan saya melihat bagaimana perjuangannya setiap hari, kadang malam dia nangis gitu kan, karena capek. Saya juga, makanya saya tuh sedih gitu loh kalau ngeliat dia. Bukan hal yang mudah ya kuliah dibarengi dengan kerja, terus dia bisa mendapatkan yang terbaik itu sih. Apalagi waktu bikin skripsi kan, tahu banget deh. Syuting, pulang syuting, buka laptop sampai pagi, nangisan, kita yang nenangin. Gitu sih, jadi saya alhamdulillah sekarang udah terbayar, saya dapat Best of the Best Student ya, jadi saya bangga. Pernah nggak tidur waktu sekolah, pernah nggak tidur, pulang syuting jam 3 pagi, terus aku kelas pagi jam 8, rumah di Tangerang, jadi jam 6 pagi udah berangkat, jadi cuma pulang ke rumah tuh cuma mandi doang, habis itu lanjut kelas lagi, terus nahan ngantuk supaya nggak tidur di kelas, nahan lapar. Habis itu juga harus menjalankan beberapa proyek, juga mengorbankan beberapa pekerjaan juga di semester 1 dan kedua itu aku sempat menolak beberapa film dan menolak beberapa series karena komitmen aku di pendidikan gitu. Memiliki kesempatan untuk melanjutkan S2 dengan beasiswa, benarkah kedua orang tua Prilly justru merasa keberatan jika sang putri sulung terburu-buru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Jadi papa mama sih menyarankan ya udah sekarang fokus kerja dulu, bisnis juga, entertainment juga, fokus mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kamu udah dapat. Nanti baru kalau mau lanjut pendidikan lagi mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Cuma ya aku sangat menerima baik saran itu. Benar-benar kayak ya udah mungkin
ini waktunya aku istirahat atau fokus di satu bidang dulu. Tapi nggak ada yang tahu ke depannya karena aku nggak bisa diem orangnya. Apalagi tadi pas dapat beasiswa S2 juga kan, jadi pengen cepet-cepet dipakai juga beasiswanya. Tapi ya masih nggak tahu sih. Tapi aku juga akan tetap istirahat dulu. Manut dengan perkataan orang tua untuk tak terburu-buru melanjutkan S2. Namun Prilly tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang didamba dan dikejar banyak orang di luar sana. Sebuah rencana mengunjungi beberapa kampus ternama di luar negeri sudah dirancangnya. Januari juga aku rencananya keluar negeri sekalian visit kampus, visit beberapa university yang emang udah aku incar gitu, yang kayaknya aku pengen di situ deh. Jadi ya mungkin resolusinya akan menemukan tempat baru untuk melanjutkan pendidikan, atau mungkin kalau emang harus di Indonesia ya melanjutkan pendidikan di tempat yang baik dan bisa menjadi yang terbaik lagi gitu. Dilimpahi sinar terang dari sisi karir hingga telah menyelesaikan pendidikan. Benarkah Prilly masih belum berniat untuk membina rumah tangga? Lantas apa sebenarnya yang jadi pertimbangan lawan main dari Reza Rahadian dalam series My Lecturer, My Husband itu untuk tak terlalu ambil pusing soal pendamping? Menerima undangan tiap hari, teman SD nikah, teman SMP nikah, teman artis nikah gitu kan. Tapi aku juga santai aja sih menanggapinya, karena banyak banget teman-teman artis juga yang menjadi inspirasi aku yang menikahnya di usia matang menurut aku. Kayak Cassandra Dewi menikah di umur 33, Kak Syahrini. Jadi ya sebenarnya aku nggak sendiri gitu. Udah banyak contoh-contoh terdahulu yang memang menikah di usia yang matang menurut aku. Matang menurut orang-orang kan beda ya. Mungkin sekarang banyak yang nikah muda karena memang mereka udah lebih siap gitu. Tapi kalau aku emang belum siap sampai ke situ gitu. Paling ditanya, ya paling yang paling sering kedengeran, jangan sekolah mulu atau jangan kerja mulu, nanti jodohnya susah. Tapi aku percaya ya jodoh tuh udah di tangan Tuhan, nanti pasti ada aja cara ketemunya, cara jodohnya gitu. Melihat Prilly sekarang lalu merentang perjalanan hidupnya, banyak hal mengejutkan datang. Layaknya sebuah kehidupan yang dibenturkan banyak pilihan, Prilly Latukonsina telah memantapkan pilihan di usia 13 tahun. Menariknya, Prilly tak punya mimpi jadi artis ternama, melainkan hanya menggantungkan cita-cita sederhana menjadi guru TK atau menjadi dokter layaknya anak-anak kebanyakan. Namun Prilly mampu menaklukkan tantangan saat dipercaya menjadi presenter Koki Cilik di salah satu program di Trans 7. Dari sanalah Prilly menapaki karir di dunia presenting. Sebelum kesuksesan datang, Prilly harus melewati jalan terjal. Pada YouTuber Arif Muhammad, Prilly mengungkap honor pertamanya senilai Rp500.000 setelah diberi beban kerja yang begitu melelahkan dalam satu pekan. Meski pada awalnya Prilly tak terlalu ambil pusing soal honor, namun seiring berjalannya waktu ia sadar bahwa jasanya di panggung hiburan adalah modal utama yang tak bisa dipandang sebelah mata. Waktu terus melaju. Prilly sampai di titik sukses menjadi seorang artis. Berbagai penghargaan bergengsi adalah bukti bahwa Prilly tak pernah main-main saat mengambil pilihan. Namun selalu ada konsekuensi. Selepas SMA, jadwal Prilly kian padat. Syuting 6 hari tanpa libur, tak jarang harus lembur. Dan pernah satu masa ia tak bisa berlebaran dengan keluarga. Selain berkarir di dunia entertainment, Prilly menyalurkan hobi menulis dengan meluncurkan sebuah buku pada tahun 2018 lalu. Tak hanya itu, Prilly juga membuka sebuah restoran serta bisnis pakaian yang akan menjadi sumber penghasilan. Juga jenjang yang akan membawa karirnya ke tingkat lebih tinggi. Wow, luar biasa sekali, dan ini menambah kekaguman kita ya terhadap sosok Prilly yang walaupun kalau misalnya sama aku mungkin aku panggilnya Dede kali ya. Dede Prilly. Ya kan, tapi namanya talentanya luar biasa sekali ya nggak sih, bisa acting dan juga tadi juga businesswoman, entrepreneur gitu, dan juga nanti mungkin Wandi akan meneruskan ke S2. Dan tadi skripsinya itu pakai Inggris loh, Bu. Pakai Inggris ya kan. Kalau mungkin untuk kita yang Inggris cuma yes no, dia tuh full pakai Inggris ya, seperti Ibu ya, Bu ya. Waduh, seperti saya. Enggak lah, ini keren banget loh. Tapi Prilly memang bener banget apa yang Justin bilang ya. Kalau patut banget untuk dijadikan idola gitu. Karena kembali lagi ya, kalau kita bisa bicara mengenai apa yang ada di depan kita, masa depan kita, pastinya tuh nggak ada yang tahu seperti apa. Jadi kalau kita punya knowledge atau punya ilmu pengetahuan, itu yang pasti bisa kita bawa kemana-mana. Itu dia, dan namanya bakat itu kita juga harus gali. Jadi mungkin yang sudah ada sama yang terpendam itu kita harus gali ya. Mungkin jangan jadi hashtag kaum rebahan lagi mulai sekarang ya. Jadi kalau misalnya sambil rebahan, apa yang mungkin kita bisa gali, kita bisa investasikan, harus kita bergerak di sana. Oke?